Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Nazla, saya dari kelompok 7. Nah, di praktikum kali ini kami akan menjelaskan mengenai cara kerja ovulasi. Sebelum itu, apa sih masa ovulasi itu? Masa ovulasi adalah sebuah masa pada pertengahan siklus menstruasi yang menandakan bahwasanya ovum telah matang dan siap untuk dibuahi. Untuk penjelasannya lebih lengkap, teman-teman bisa nikmati videonya sampai akhir ya. Di sini, saya, Natilik Marehana, akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, ada wadah. Wadah ini nantinya akan diisi oleh urin yang akan diperiksa kesuburannya. Yang kedua, ada ovulation test strip. Ovulation test strip ini berfungsi untuk mengecek masa kesuburan si urin yang akan diperiksa nantinya. Yang ketiga, ada sepasang handscoon. Sepasang handscoon ini berfungsi untuk melindungi tangan agar tetap steril. Nama saya Lamtirus Regar dan Nama saya Nabila Zafira. Jadi di sini saya berikut adalah cara kerja ovulation test. Yang pertama, sampung sampel urin dalam wadah yang bersih dan kering. Yang kedua, sobek saset dan keluarkan alat tesnya saja. Silika gel dalam saset tidak perlu digunakan dan hanya berfungsi sebagai pengering untuk menyerap kelembapan. Dan yang ketiga, pegang ujung alat tes, lalu celupkan alat tes pada urin hingga sebatas garis max dan jangan sampai melebihi garis max. Halo, perkenalkan nama saya Maulida An-Nazusitorus. Baiklah, di sini saya akan memberikan hasil tes ovulasi yang kami lakukan pada hari ini. Jadi, sebelum saya memberitahu hasil dari tes ovulasi yang kami lakukan, saya akan memberitahu apa sih perbedaan apakah dia negatif, positif, dan invalid. Jika dia negatif, kontrol lainnya lebih tebal daripada tes line, dan jika dia positif, kontrol lainnya lebih tipis dibandingkan tes lainnya. Dan kemudian jika dia invalid, dia tidak akan seperti ini, dia tidak akan menunjukkan garis apapun atau tidak, ataupun dia akan menunjukkan tes lainnya yang tipis dan kontrol lainnya tidak muncul sama sekali. Baiklah, pada hari ini kami telah melakukan tes ovulasi dan hasilnya menunjukkan bahwa ini adalah negatif. Ini bisa kita lihat bahwa dia negatif karena kontrol lainnya lebih tebal daripada tes lainnya. Perkenalkan, saya Alia Syabila. Cara mengetahui masa subur wanita. Ada 4 cara yang dilakukan untuk mengetahui kapan masa subur wanita. Berikut adalah cara mengetahui masa subur wanita. Yang pertama itu menggunakan metode kalender. Masa subur seorang wanita akan terjadi sekitar 2-5 hari sebelum ovulasi. Namun masa ovulasi setiap wanita bisa berbeda, tergantung lamanya siklus haid. Yang kedua, mengecek lendir serviks. Sebelum ovulasi, vagina akan mengeluarkan lebih banyak lendir dari biasanya. Lendir yang menandakan bahwa tubuh Anda dalam kondisi sangat subur memiliki ciri-ciri berwarna bening seperti putih telur, encer, dan keluar dengan jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga, mengukur suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh merupakan temperatur saat tubuh dalam kondisi istirahat. Ketika memasuki masa ovulasi, suhu basal tubuh biasanya akan mengalami sedikit peningkatan, kurang lebih sekitar 0,5 derajat Celcius. Yang keempat, menggunakan alat prediksi ovulasi. Masa subur wanita juga bisa diketahui dengan menggunakan alat prediksi ovulasi atau ovulation test pack. Tinggal meneteskan sampel urin ke alat ini dan nantinya akan terbaca apakah sedang subur atau tidak. Perkenalkan, nama saya Desi Natalin. Perkenalkan, nama saya Marsha Fairuza. Jadi kesimpulannya, ovulation test adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi lonjakan hormon luteinizing atau LH dalam urin yang terjadi sekitar 24 hingga 36 jam sebelum ovulasi. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk membantu wanita mengetahui waktu terbaik untuk berhubungan seksual agar meningkatkan peluang kehamilan. Tes ini memberikan tanda yang jelas tentang waktu ovulasi yang mendekat.
sehingga wanita bisa merencanakan hubungan seksual pada periode paling subur. Ovulation test efektif dalam mengidentifikasi lonjakan RH, tetapi tidak selalu dapat mengukur kualitas sel telur atau kondisi kesehatan lainnya yang mempengaruhi kesuburan. Penggunaan tes ini dapat membantu dalam perencanaan kehamilan, namun hasil tes harus dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain, seperti siklus menstruasi dan gejala fisik yang muncul pada tubuh. Demikian video kami, bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.